Dan ternyata memang pada beberapa kasus dengan pasien COVID-19 itu dijumpain yang namanya happy hipoksia. Hai, kembali di channel Opa Daily. Nah, sobat Opa semua, pada video kali ini Opa ingin sharing atau ingin membicarakan tentang salah satu gejala yang didapat pada pasien COVID ya, pada pasien corona yang mungkin ada dalam praktek atau dalam lapangan yang pernah kita jumpai ini. Oh, no. Jadi mungkin sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa ya untuk ditonton sampai habis. Kemudian jangan lupa untuk like, komen ya, saran untuk masukkan video selanjutnya ya. Nah oke, sobat semua, tentu sobat tahu kan, orang dengan penyakit COVID-19 ya, atau terserang virus COVID-19 itu memiliki gejala seperti batuk, demam, pilek, seperti flu-like syndrome. Jadi gejalanya itu seperti flu-flu gitu. Nah, tapi banyak juga gejalanya yang lain seperti muntah, terus ada diare, mencret atau penyakit di kulit. Oh, no. Banyak ya sebenarnya gejala-gejala daripada pasien dengan COVID-19. Nah, pada video kali ini Opa akan membahas tentang yang namanya happy hipoksia. Nah, kok happy hipoksia ya? Jadi gini ya, ada beberapa kasus yang Opa jumpain lah, termasuk saat Opa jaga pasien masuk dengan keluhan dia dia sadar baik, bagus, tapi saturasinya atau saturasi oksigennya, jadi ada alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah kan, itu saturasinya di bawah 90. Nah, apa hubungannya dengan happy hipoksia? Jadi happy hipoksia ini, atau nama lainnya mungkin silent hipoksia. Jadi dia nih, kalau hipoksia itu kan artinya kita kan memang suatu kondisi yang berbahaya ya. Artinya terjadinya penurunan kadar oksigen di dalam darah yang bisa menyebabkan ya kematian kan. Tapi pada pasien-pasien dengan COVID-19, happy hipoksia ini itu tidak melulu dengan gejala. Jadi pasiennya santai, pasiennya masuk sadar, mungkin ada batuk, atau biasalah gejala-gejala demam. Tapi kadang ada yang tidak bergejala tapi saturasinya turun. Nah, jangan sampai kita acuh ya. Justru kondisi kayak ini bisa berbahaya nanti di kemudian harinya. Dan ternyata memang pada beberapa kasus dengan pasien COVID-19 itu dijumpain yang namanya happy hipoksia. Jadi kadar oksigen di dalam darahnya itu di bawah normal, range normal. Kan seharusnya kadar oksigen itu rentangnya 95 sampai 100%. Jadi kalau di bawah itu ya kita lihat lagi nanti kan, kita kan banyak nih anamnesisnya. Kita bertanya apakah dia ada kontak, apakah dia ada berpergian, ataukah dia ada gejala-gejala flu-like syndrome kan, seperti batuk, pilek, demam. Itu nanti ditanyakan. Nah, pada kondisi-kondisi dengan happy hipoksia ini ya kadang tidak terdeteksi, pasiennya tidak merasa sesak. Itulah mengapa cukup berbahaya kalau kondisi ini kita biarkan. Jadi kira-kira sobat sudah nyambung nggak? Kena apa itu happy hipoksia? Sudah nyambung? Jadi maksudnya happy hipoksia itu adalah suatu kondisi atau fenomena di mana berkurangnya jumlah oksigen di dalam tubuh tanpa gejala pada pasien yang dicurigai COVID-19. Itu maksudnya happy hipoksia. Jadi happy itu bahagia, tapi bukan artinya bagus ya. Justru ini kondisi yang berbahaya. Nah, jadi sobat, tetap Opa selalu mengingatkan, patuhi protokol kesehatan. Memang sekarang ini banyak nakes-nakes, dokter, perawat bidan, tenaga kesehatan lainnya itu tumbang. Ya gimana ya? Kadang saya sendiri juga khawatir karena kita masih banyak orang-orang yang harus kita lindungi. Tapi yang penting tetap kita patuhi protokol kesehatan dengan 3M yang utama. Memakai masker ya, memakai masker nih wajib. Jangan melepas masker apalagi di area rumah sakit.
Nah, di area atau kita di luar rumah. Bahkan kadang di rumah pun saya kadang masih pakai masker. Kemudian yang kedua, kita menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. 3M itu harus kita patuhin di era new normal saat ini. Nah, untuk kondisi happy hypoxia itu sendiri, ya kadang kita harus mengecek ya saturasi kita bagus. Tapi kalaupun ternyata saturasi kita bagus, itu belum tentu loh kita tidak istilahnya tidak terpapar daripada virus. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Di sini Opa akan mencoba untuk mengukur saturasi oksigen Opa. Bentar ya. Jadi kan saturasi oksigen itu kan ada kadar oksigen di dalam darah kan. Jadi kalau rentang normalnya itu 95 sampai 100%. Kalau jika pada pasien COVID biasanya itu di bawah nilai itu, bisa di bawah 90 malah. Kadang ada yang sampai 70. Tapi ya itu tadi, biasanya ada gejala sesak sih, tapi ada juga yang tidak ada gejala. Ini kita coba ya alatnya ya. Jadi Opa di sini pengen mencek saturasi oksigen Opa. Nih, udah hidup. Tuh, udah hidup ya. Saya lihat kan. Ini tidak endorse endorse ya, cuman ini ingin menunjukkan saturasi. Oke, kita masukkan di jempol aja boleh. Kita lihat saturasi Opa berapa ya. Jadi tiap hari sih diukur. Takut ya, maksudnya nanti kita nggak, kan pada pasien COVID-19 yang tidak ada gejala tapi dia memiliki saturasi di bawah normal, itu dia tidak sadar loh kalau dia sedang mengalami penurunan kadar oksigen di dalam tubuhnya. Jadi dia tidak tahu. Nah, tapi ketika kadar oksigen itu benar-benar rendah, drop dia bisa nggak sadar, dia bisa sesak napas hebat karena asupan ke otak kan kurang. Bentar ya, kita lihat. Ini agak lama nih bacanya nih. Nah, apa penyebab? Mungkin ada pertanyaan, apa penyebab terjadinya happy hypoxia pada pasien COVID? Itu kalau menurut yang Opa baca, itu akibat terjadinya infeksi pada jaringan paru-paru. Nah, ada terjadinya infeksi pada jaringan paru-paru yang menyebabkan kadar oksigennya itu menjadi rendah. Jadi terjadinya infeksi pada paru-paru atau peradangan pada paru-paru yang diakibatkan oleh virus corona. Jadi virus corona itu dia bisa menginfeksi paru-paru sehingga terjadi peradangan. Disitulah bisa terjadi kondisi happy hypoxia. Nah ini teman-teman, ini kadar SpOPA 2 itu kita nggak nampak nggak itu? Ini kayak itu nih 98 ya. Tuh Opa mau lihat kan? Ini susah nih. Lihat nih. Set. Tuh nampak nggak? Tuh 98, ini 8-nya nih, ini kan terbalik nih. Dia harusnya seperti ini sih. Harusnya seperti ini. Mana ini? Pokoknya saturasinya 98, bagus, normal. Alhamdulillah. Oke Sobat Opa. Semoga Sobat Opa di rumah senantiasa dalam perlindungan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh, dan Opa doain semoga teman-teman Opa yang sedang dalam perawatan diberikan kesembuhan. Opa pun juga memiliki kekhawatiran tersendiri, tapi ya gimana? Kita hidup memang di zaman yang virus itu ada. Jadi ingat ya, virus ini emang benar-benar ada. Jangan kalian tidak percaya sama virusnya ada. Dan virus ini juga ciptaan daripada Allah ya, supaya manusia mengingat Tuhan. Jadi kita harus berdoa juga, jangan lupa berdoa. Karena kalau kita sudah usaha, kita sudah
ikhtiar, ya kita serahkan tawakal pada Allah. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dah.